Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Angelin Putri, NIM 19042182. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi yang meliputi rancang bangun pekerjaan, tim kerja yang mandiri, gugus kendali mutu dan mutu hidup karyawan. Yang pertama adalah rancang bangun pekerjaan. Bagi para praktisi dan teoritisi manajemen, masalah rancang bangun pekerjaan bukanlah hal yang baru. Bahkan, asal-usul pendekatan ilmiah tentang rancang bangun dapat ditelusuri pada pemikiran Frederick W. Taylor yang dikenal sebagai pelopor gerakan manajemen ilmiah, yang pada tahun 1991 melakukan studi yang disebut dengan studi waktu dan gerak. Dalam studinya, Taylor menemukan bahwa produktivitas para karyawan di tempatnya bekerja rendah, dan penyebab utamanya adalah karena banyak waktu pada jam kerja yang terbuang sebagai akibat gerak-gerik mereka yang tidak efisien. Dua teori yang menonjol dalam kaitan ini ialah teori perkaryaan pekerjaan dan teori karakteristik pekerjaan. Teori perkaryaan pekerjaan agar rancang bangun ulang pekerjaan menjadi satu instrumen pekerjaan, hal-hal berikut mutlak perlu mendapat perhatian. Yang pertama, rancang bangun harus merupakan faktor motivasional bagi para karyawan untuk menampilkan kinerja yang lebih memuaskan. Yang kedua, rancang bangun pekerjaan harus bersifat tailor-made, dalam arti disesuaikan dengan situasi spesifik yang dihadapi dalam penyelesaian tugas. Yang ketiga, pekerjaan harus berupa satuan pekerjaan yang alamiah dan utuh, yang berarti tidak semata-mata memperhitungkan jenis spesialisasi yang diperlukan oleh para karyawan, meskipun spesialisasi tetap penting dalam organisasi yang besar dan kompleks. Yang keempat, berikan pekerjaan yang semakin sulit kepada para karyawan dengan terlebih dahulu menyelenggarakan pelatihan untuk memperoleh keterampilan baru. Yang terakhir adalah berikan wewenang Yang kelima adalah berikan wewenang yang lebih besar kepada para karyawan, terutama dalam bentuk partisipasi mengambil keputusan yang penting dan sulit. Yang keenam, upaya agar dalam suatu kelompok kerja terdapat seorang atau beberapa ahli yang mampu berperan sebagai tempat bertanya, minta bantuan atau sebagai sumber informasi. Yang ketujuh, agar tersedia informasi yang berkaitan dengan tugas pekerjaan para karyawan, hindari pengawasan yang ketat tanpa kehilangan kendali tentang jalannya roda organisasi. Yang kesembilan, imbalan yang bersifat ekstrinsik harus menyertai perubahan yang terjadi dalam sifat pekerjaan seseorang. Yang kesepuluh, pekerjaan kesadaran di kalangan manajemen bahwa imbalan saja tidak akan meningkatkan kinerja para karyawan. Materi yang kedua adalah tim kerja yang mandiri. Tim mandiri itu sendiri terdiri dari karyawan yang bekerja dengan pengawasan minimum, serta merotasi pekerjaan dengan tujuan untuk menghasilkan keseluruhan produk atau layanan, atau setidaknya satu aspek atau bagian lengkap dari produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan atau organisasi. Manfaat dari tim kerja yang mandiri ini adalah bagi diri sendiri, pekerjaan lebih bervariasi, lebih banyak kebebasan untuk membuat dan menindaklanjuti keputusan yang benar, meningkatkan kesempatan untuk mempelajari keahlian baru. Sedangkan dengan organisasi, tim kerja yang mandiri ini memiliki manfaat meningkatnya komitmen karyawan terhadap keputusan yang diambil, meningkatnya produktivitas tim kerja, lebih fleksibel dalam operasional kerja, dan meningkatnya rasa tanggung jawab. Materi yang ketiga adalah gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu adalah sekelompok karyawan yang secara sukarela bertemu secara berkala, misalnya sekali seminggu atau sekali setahun, untuk mendiskusikan, menganalisis, dan menyarankan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bersama. Pada mulanya menyangkut pada bidang produksi. Pemahaman tentang pembentukan dan pemanfaatan gugus kendali menyangkut hal-hal sebagai berikut. Dalam satu gugus kendali mutu biasanya terdapat 3 unsur, yaitu para anggota, pimpinan kelompok, organisasi mengangkat dan memperkerjaan seorang fasilitator yang bertindak kelompok manajemen. Adalah mutu hidup kekaryaan. Salah satu upaya dalam dunia kekaryaan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan yang terasa diabaikan itu ialah dengan penerapan teknik peningkatan mutu hidup kekaryaan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan quality of work life. Penekanan pelaksanaan program quality work life atau peningkatan mutu hidup kekaryaan diletakkan pada para karyawan tingkat rendah, yaitu mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat teknikal dan operasional. Meskipun sebagai konsep ia merupakan satu program yang mencakup semua lapisan orang dalam organisasi. Karena itulah
sering dipandang sebagai kegiatan pengembangan organisasi yang berlangsung pada lapisan bawah organisasi. Cara lain untuk mengemukakan ide-ide pokok dalam quality work life atau peningkatan mutu hidup kekaryaan sebagai filsafat manajemen ialah dengan menekankan bahwa peningkatan hidup mutu kekaryaan merupakan suatu program yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan tuntutan. Yang kedua, peningkatan mutu hidup kekaryaan itu memperhitungkan tuntutan peraturan perundang-undangan seperti ketentuan yang mengatur pencegahan tindakan yang diskriminatif, perlakuan para pekerja dengan cara-cara yang manusiawi, tentang dan ketentuan sistem imbalan seperti upah minimum. Yang ketiga, mengakui keberadaan serikat pekerja dalam organisasi dengan berbagai peranannya, memperjuangkan kepentingan para pekerja termasuk dalam hal upah dan gaji, keselamatan kerja, dan penyelesaian pertikaian perburuhan berdasarkan berbagai ketentuan normatif yang berlaku di satu negara tertentu. Yang ketiga, menekankan pentingnya manajemen yang pada hakikatnya berarti penampilan gaya manajemen yang demokratik termasuk penyediaan yang simpatik. Terakhir adalah mencakup pengertian tentang pentingnya tanggung jawab sosial pihak manajemen dan perlakuan manajemen terhadap para karyawan yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.